Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, Mr. Bayu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberi contoh pembuatan use case diagram dengan menggunakan aplikasi Amlet ya. Jadi simak terus, jangan kemana-mana. Oke? Oke, kita langsung masuk aja ke case yang akan mau kita buatkan use case-nya. Nah, ini contoh kasus yang saya ambil di sini adalah dari video sebelumnya tentang contoh kasus sistem informasi penilaian kinerja dosen. Nah, di mana kita sudah menentukan aktor-aktornya, kemudian kebutuhan dari aktor tersebut. Nah, jadi rujukan kita mau membuat use case adalah bagusnya kita buat seperti ini dulu ya. Kita tentukan aktornya dulu. Di sini ada aktornya mahasiswa, dosen, kemudian staf akademik, dan ketua jurusan. Di mana setiap aktor ini memiliki kebutuhan fungsionalnya sendiri ya. Bisa jadi ada yang sama. Nah, ini dia. Jadi ini gambaran dari sistem yang akan diberikan kepada calon pengguna sistem nantinya. Oke, jadi ada 4 aktor ya, mahasiswa, dosen, staf akademik, kemudian ketua jurusan. Nah, untuk sebagai contoh di sini saya menggunakan aplikasi yang namanya Amlet. Nah, ini dia ya, Amlet. Nah, Amlet di sini selain kita dapat menggunakan untuk membuat use case, kita juga dapat menggunakan untuk membuat beberapa diagram. Contohnya seperti activity diagram lengkap dengan simbol-simbol yang sudah diberikan oleh Amlet ini sendiri. Nah, kemudian ada IR untuk kita membuat entity relationship diagram atau IRD ya. Itu kita gunakan yang namanya IR ini. Nah, jadi ada square diagram juga ada. Nah, karena kita di sini kita membuat use case, maka pastikan kita memilih use case di sini. Nah, untuk bagaimana cara memasukkan aktor kemudian use case-nya ke dalam layar kita ini sangat mudah, yaitu tinggal kita tarik aja aktornya di sini. Nah, sebelumnya kita butuh 4 aktor ya, mahasiswa, dosen, staf akademik, dan ketua jurusan. Nah, kita bisa tarik satu persatu ataupun kita bisa copy paste. Caranya klik Ctrl C, kemudian kita bisa Ctrl V. Nah, jadi ada dua cara. Yang pertama cara manual seperti ini. Yang satu lagi Ctrl C, copy paste ya. Nah, ya, ini dia. Nah, ini cara untuk kita membesarkan kecilkan layar. Kita bisa dengan menggunakan keyboard plus mouse, yaitu tekan Ctrl, tombol Ctrl ya. Kemudian scrollnya bisa kita naik turunkan. Nah, ini bisa dilihat zoomnya itu berapa persen kita mau. Nah, ini dia. Jadi bisa kita sesuaikan besar kecilnya untuk mau kita buatkan gambar. Tapi hasilnya nanti normal. Ini hanya untuk misalkan use case-nya terlalu banyak, ya, aktornya banyak, sehingga penuh layarnya kita bisa menggunakan cara zoom in, zoom out ya. Nah, kita juga bisa geser. Caranya klik tahan, kemudian kita bisa geser ya, naik, turun, kiri, kanan. Nah, ini dia. Tadi kita ada 4 aktor ya. Yang pertama di sini itu coba kita lihat mahasiswa, dosen, staf akademik, kemudian ketua jurusan. Misalkan di sini pertama kita buat akademik, staf akademik. Caranya gimana? Pastikan kita klik dulu aktornya. Kemudian di bagian properti sini kita ganti namanya dengan staf akademik. Kemudian di sini kita ganti dosen. Yang ketiga kita buat ketua jurusan ataupun ketua prodi ya. Kita buat ketua jurusan. Satu lagi di sini mahasiswa. Nah, ketua jurusan. Oke. Berapa banyak use case yang kita butuhkan simbolnya? Tinggal kita hitung aja di sini ada berapa? 1 2 3 4 5, 6, 7, 8. Nah, untuk use case yang sama, contohnya seperti melihat hasil evaluasi. Ini dia, melihat hasil evaluasi dosen dan ketua jurusan, itu kita jadikan satu. Ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, jadi ada 7 plus login nanti satu lagi. Nah, caranya gimana? Kita tinggal tarik aja use case-nya. Ini 1, 2 ataupun copy paste juga bisa ya.
3, 4 sampai dengan 7. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini dia. Ya. Kemudian satu lagi login. Nah, kenapa ada login? Karena ada beberapa aktor yang memang harus login terlebih dahulu supaya dia dapat mengakses atau mengelola use case yang ada di sini. Contoh seperti staff academy, ya. Kita buat di sini login. Nah, seperti yang sudah pernah saya jelaskan, untuk penamaan use case di sini itu berupa kata kerja, ya. Nah, staff academy kita lihat dia membuat jadwal evaluasi dosen, input data master, kemudian laporan, ya. Kita buat di sini kelola jadwal, kemudian input data master, kelola data master, ataupun input data master juga boleh. Pastinya harus berupa kata kerja, kemudian di sini laporan. Nah, kemudian untuk dosen melihat hasil evaluasi dan input saran, ya. View evaluasi, input saran. Nah, ketua jurusan itu sama, melihat hasil evaluasi, jadi nggak perlu kita tambah karena sudah diwakili oleh view evaluasi. Kemudian untuk mahasiswa, info jadwal penilaian dan input penilaian dosen. Jadi mahasiswa membutuhkan jadwal, view jadwal, input penilaian. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Coba kita lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. Input data master, membuat jadwal evaluasi, view penilaian dosen, input saran. Kelola jadwal, kelola data master, view evaluasi. Oh, di sini tadi satu lagi laporan, ya, kita replace. Jadi di sini ada laporan. Nah, jadi kita rapikan sedikit. Oke. Nah, ini. Nah, login. Kemudian di use case itu sebelumnya saya sudah menjelaskan ada yang namanya include dan ada yang namanya extend. Nah, yang namanya include kemarin itu sesuatu hal yang wajib yang harus dilakukan sebelum dia melakukan akses ke use case yang lain, ya. Ada login terlebih dahulu. Jadi use case yang bagian dari include itu merupakan lanjutan dari login, ya. Jadi di sini simbolnya include. Nah, jangan sampai salah, itu arah panahnya kemari. Nah, ini dia, ya. Oke. Sepertinya semuanya perlu login terlebih dahulu untuk dia dapat mengakses, ya. Nah, ini kita juga bisa copy paste, ya. Copy paste, Ctrl C, Ctrl V. Jadi gimana enaknya aja, boleh langsung ataupun boleh copy paste. Jadi sangat mudah sekali kita membuat use case asalkan rancangan awalnya sudah kita buat rujukannya, ya. Jadi kita buat dulu dalam bentuk tabel seperti yang saya tunjukkan sebelumnya. Dari situ menjadi rujukan kita membuat use case ini. Nah, untuk use case ini, penggunaan Amlet ini sebenarnya banyak tools yang dapat kita gunakan, ya. Salah satunya ya Amlet ini. Jadi teman-teman bebas mana yang familiar boleh, ya. Bisa juga dengan menggunakan Visio dan sebagainya. Nah, ini artinya adalah setiap aktor yang mau mengakses ini harus melalui login terlebih dahulu. Jadi mereka ini
harus login terlebih dahulu baru dapat mengakses ini. Nah, sekarang kita bagi. Staf akademik tadi dia butuhnya membuat jadwal evaluasi, input data master, kemudian laporan. Oleh karena itu, kita buat ini alurnya ke kelola jadwal ya, ataupun double klik juga boleh ya, bisa ya. Nah, kalau memang berdekatan, double klik laporan. Oke, kemudian dosen dia butuh melihat hasil evaluasi dan input saran. Input saran ini masukan dari dosen untuk biasanya untuk kemajuan tempat dia mengajar lah ya, berupa saran yang sifatnya positif ya. Ketua jurusan view evaluasi. Nah, kemudian mahasiswa. Nah, ini kelebihan satu ya, karena tadi kita udah tambah di atas, ini bisa kita hapus, klik delete aja. Nah, ini dia. Nah, jadi ini use case untuk sistem informasi penilaian kinerja dosen, di mana kita bagi ya, setiap aktor itu mempunyai fungsinya masing-masing ya. Sistem memberikan fungsionalitas masing-masing. Staf akademik kelola jadwal, kemudian kelola data master, kemudian yang dapat dilakukan lagi adalah kelola laporan. Kemudian untuk dosen itu view evaluasi dan input saran. Kemudian ketua jurusan hanya diberikan akses untuk melihat evaluasi ya. Ataupun bisa juga kita tambahkan katakanlah ada yang kurang ya. Nah, input saran. Kemudian mahasiswa ini view jadwal dan input penilaian. Nah, di sini ada bagian extend ya. Nah, dari view jadwal ini, input penilaian ini merupakan extend dari view jadwal. Jadi ini tambahan ya, tambahan daripada view jadwal. Jadi dia sebenarnya view jadwal ini dapat berdiri sendiri tanpa harus ada ini ya. Nah, setelah dia dapat jadwalnya, baru dia dapat melakukan input penilaian. Nah, ingat arah panahnya jangan sampai salah ini ya. Jadi dari penilaian itu arah panahnya ke view jadwal. Nah, kira-kira gimana? Gampang ya. Oke. Nah, untuk dapat mendownload Amlet ini itu bisa dilihat di sini ya. Nah, ini dia. Jadi teman-teman dapat download tools ini ataupun aplikasi ini di www.amlet.com. Ini sangat ringan sekali. Dan nanti tinggal ikuti aja cara-cara langkah-langkahnya ya. Insya Allah sangat mudah untuk kita menginstal aplikasi Amlet ini. Oke, kira-kira gimana teman-teman? Gampang ya. Nah, jadi setelah kita membuat ini ya, kemudian langkah selanjutnya itu kita simpan. Jadi kita simpan dulu file aslinya. Nah, ini misalkan saya simpannya di katakanlah di D ya. Di D saya buat folder use case. Nah, IC01 misal ya. Nah, ini file aslinya. Kenapa? Kalau misalkan ada perubahan, kita dapat merevisinya. Kalau misalkan sudah fix, kita bisa ekspor menjadi tergantung kebutuhan kita apa. Apakah JPEG, apakah PDF ya. Misalkan JPEG. Nah, jadi dia tetap tersimpan dalam satu folder. Sini tipe datanya langsung dia ke JPEG ya. Kalau teman-teman mau merubah ke PDF juga bisa ya. Jadi ini ke JPEG misal save. Nah, jadi demikianlah cara membuat use case dengan menggunakan Amlet Studio ini ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya bagi belajar. Jangan lupa dukung terus channel Mr. Bayu. Oke, terima kasih telah menonton video dari Mr. Bayu ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, kemudian share supaya teman-teman yang lain juga dapat menonton video ini ya, dan bisa dapat belajar. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.